Perkenalkan, nama saya Fernando Atmanalu, NIM 2104040, dengan mata kuliah Arsitektur Komputer dan dengan dosen pengampu Bapak Fauzi Erwis Eskom Mkom. Dan di sini saya akan mempresentasikan pengenalan arsitektur komputer SAP 2. Tujuan implementasi SAP 2. 1. Meningkatkan performa. SAP 2 dirancang untuk meningkatkan kinerja sistem secara signifikan, menghasilkan proses komputasi yang lebih cepat dan efisien. Kedua, meningkatkan keamanan. Arsitektur baru ini memberikan lapisan keamanan tambahan, melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Perbedaan SAP 2 dengan SAP 1. SAP 1. SAP 1 arsitektur lama dengan keterbatasan dalam hal kinerja, keamanan, dan skalabilitas. SAP 2. Arsitektur baru yang mengatasi keterbatasan SAP 1 dengan desain yang lebih modern dan efisien. Arsitektur SAP 2 yaitu CPU. Apa itu CPU? CPU adalah unit pemrosesan pusat atau otak dari sistem yang menjalankan instruksi program. Yang kedua, RAM. RAM adalah memori akses acak, menyimpan data yang sedang diproses, memungkinkan akses yang cepat. Ketiga, storage. Storage adalah penyimpanan data permanen seperti hard drive, menyimpan data dan program untuk jangka panjang. Yang ketiga, satu kernel atau devices, di mana perangkat masukan atau keluaran seperti keyboard, mouse, dan monitor memungkinkan integrasi penggunaan. Bus data dalam arsitektur SAP 2. Data bus. Jalur data untuk transfer data antara komputer sistem seperti CPU, RAM, dan perangkat satu kernel. Address bus, di mana jalur alamat untuk mengidentifikasi lokasi spesifik di memori atau perangkat satu kernel. Yang ketiga, control bus, di mana jalur kontrol untuk mengendalikan operasi berbagai komponen sistem. Jenis-jenis instruksi pada SAP 2. Yang pertama, arithmetic, di mana instruksi yang untuk melakukan operasi matematika seperti penambahan, pengurangan, dan perkalian. Sedangkan logical adalah instruksi untuk melakukan operasi logika seperti perbandingan, operasi bitwise, dan operasi boolean. Nah, yang ketiga, control flow. Control flow adalah instruksi untuk mengendalikan alur program seperti balancing, looping, dan fungsi panggilan. Tugas utama SAP 2. Yang pertama adalah data processing. Apa itu data processing? Data processing adalah memproses data sesuai instruksi program. Yang kedua, Input-Output Management. Input-Output Management adalah mengelola interaksi antara sistem dan perangkat satu kernel. Sedangkan yang ketiga yaitu Memory Management. Memory Management adalah mengelola alokasi dan penggunaan memori. Fungsi-fungsi yang dijalankan oleh SAP 2 yaitu Arithmetic Logic Unit atau singkatannya yaitu ALU. ALU berfungsi untuk melakukan operasi matematika dan logika. Sedangkan Control Unit atau sering singkatan dengan CU. CU adalah berfungsi sebagai mengelola operasi sistem dan menjalankan instruksi program. Sedangkan Memory Unit berfungsi sebagai menyimpan data dan program. SAP 2 memiliki kelebihan dari SAP 1, yaitu dari kecepatan, yang dimana kecepatan ini meningkatkan kinerja sistem dan mempercepat proses komputasi. Yang kedua, lebih efisiensi. SAP 2 mampu mengoptimalkan pengguna sumber daya sistem dan meminimalkan pemborosan. Yang tiga, keamanan. SAP 2 lebih aman dari SAP 1 yang meningkatkan keamanan sistem dengan perlindungan data dan kontrol akses yang lebih baik. Nah, kita masuk ke prospek perkembangan arsitektur SAP 2.
Arsitektur SAP 2 terus berkembang dengan integrasi teknologi baru seperti kecerdasan buatan, komputasi kuantum, dan komputasi awan, yang dimana untuk menciptakan sistem yang lebih canggih dan bertenaga. Nah, hanya segitu saja hasil presentasi ke saya. Jika ada yang kurang atau yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri.